umat Islam pada tahun kedua Hijriah, kewajibannya bersamaan. Jadi ketika Allah memberikan kewajiban kita untuk berpuasa, pada waktu yang sama kita juga mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, istilah yang digunakan oleh Rasul SAW adalah zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Misalnya kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar melaporkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan. Rasul mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ala nasi kepada manusia so'an min tamrin, satu sak dari kurma kering. Nah, makanya fitri itu artinya adalah berbuka, zakat untuk berbuka, sehingga pelaksanaannya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan. Karena sekali lagi dari segi makna fitri itu artinya berbuka, karena pada hari-hari sebelumnya kita tidak boleh makan dan minum pada siang hari, sehingga agar kita boleh makan dan minum pada siang hari, maka kemudian kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, karena kewajibannya itu berkaitan dengan berbuka, maka para ulama mengatakan bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sejak tenggelamnya matahari pada penghujung Ramadan, pada tanggal 29 atau pada tanggal 30 Ramadan. Itu waktu wajibnya. Sementara ada waktu awalnya, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan kita dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, kecuali dalam pandangan mazhab yang lain tidak boleh. Kalau dalam pandangan mazhab yang lain tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah, orang boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena memang zakat fitrah itu sangat erat kaitannya dengan puasa. Tetapi baru menjadi wajib ketika matahari tenggelam tanggal 30. Makanya kemudian kalau ada yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari, maka dia nggak punya kewajiban berzakat. Contoh, ada orang yang meninggal dunia jam 5 sore atau jam 6 sore, belum terbenam matahari, maka orang itu secara fikih tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi tentu saja lebih baik kita keluarkan zakat fitrahnya. Hanya saja dari segi kewajiban, seandainya pun dia misalnya tidak mengeluarkan zakat fitrah, ya tentu tidak ada dosa. Nah, kemudian bapak-bapak, dalam istilah peristilahan fikih modern dikenallah dia dengan zakat fitrah. Fitrah itu sendiri artinya adalah asal penciptaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan kemudian bisa diterjemahkanlah dia fitrah itu kepada badan. Zakat fitrah berarti zakat untuk badan. Yang membedakannya dengan zakat mal harta dalam rangka membersihkan harta yang kita miliki, karena memang dari awal Islam menegaskan harta itu hanya titipan, dan di dalam titipan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala tidak sepenuhnya milik kita. Itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Nah, maka kewajiban dikeluarkannya lah itu disebut dengan zakat mal. Nah, kemudian zakat fitrah ini itu dia zakat pada badan. Kenapa disebut dengan zakat pada badan? Karena orang yang melakukan puasa itu pasti
akan melakukan kesalahan atau barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah puasa yang dia lakukan itu. Maka agar ibadah puasa yang dia lakukan itu kembali sempurna, diperbaiki, ditambal dengan mengeluarkan zakat fitrah di penghujung Ramadan. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan, "Farada Rasulullah SAW, Nabi SAW mewajibkan zakat fitri tuhratun lis-shaimi, untuk membersihkan diri orang yang sedang berpuasa, minal lagwi war rafas, dari perbuatan lagwun, dari perbuatan yang lebih-lebih, yang berlebihan, perkataan yang kurang pantas, perkataan-perkataan yang kotor. Ini satu kekurangan yang bisa jadi dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Maka untuk memperbaiki kekurangan ini, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan atau untuk mengeluarkan zakat fitrah agar kita kembali bersih, agar kotoran-kotoran selama berpuasa tadi, kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, kelalaian-kelalaian itu diperbaiki lewat zakat fitrah. Jadi dia sebagai tuhratun. Maka Bapak-bapak, posisi zakat fitrah itu sama seperti sujud sahwi dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita melakukan pelanggaran yang tidak disengaja dalam sholat, ada misalnya kita lupa tahiyatul awal, tasyahud awal, kita kelebihan rakaat, termasuk misalnya tidak melakukan qunut subuh, padahal qunut subuh itu namanya sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang sangat penting dan menjadi bagian dalam sholat. Kalau itu ditinggalkan, maka diperbaiki dengan sujud sahwi agar sholat yang kita lakukan itu kembali sempurna. Seperti inilah posisinya zakat fitrah. Dia berfungsi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah puasa yang kita lakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Sehingga kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini tidak hanya dibebankan kepada orang kaya, orang miskin sekalipun punya kewajiban yang sama. Kenapa? Karena yang melakukan kekurangan, penyimpangan, kelalaian dalam ibadah puasa bukan hanya orang kaya, orang miskin juga punya peluang yang sama. Dan karena itu, agar orang miskin ini juga bersih berbagai kekurangan dan kealpaannya pada waktu berpuasa, maka dia juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan catatan ada kelebihan makanan pokok pada hari takbiran atau pada hari raya esok harinya. Itu syarat yang diberlakukan oleh para ulama kepada orang fakir miskin. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, dia dianjurkan untuk berhutang terlebih dahulu agar dia punya kesempatan untuk berzakat fitrah. Makanya nanti ketika kita misalnya menyalurkan harta zakat fitrah kepada orang yang kaya, kepada orang yang miskin, sebaiknya memang sangat-sangat berkecukupan. Karena bisa jadi dia menggunakan harta zakat fitrah yang dia terima untuk membayarkan hutangnya. Nah, itu Bapak-bapak salah satu hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang bahwa zakat fitrah ini tujuan yang pertama sebagai tuhmatul lil masakin, sebagai upaya untuk memberikan makanan orang-orang miskin. Maka inilah yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berhak mendapatkan harta zakat fitrah hanya orang miskin. 7 golongan yang lainnya, ibnu sabil, wafir riqab dan lain-lain sebagainya, itu tidak berhak mendapatkan zakat fitrah menurut sebagian ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, bahwa harta zakat fitrah ini juga boleh diberikan kepada
7 golongan yang lainnya bukan hanya ditujukan kepada orang-orang miskin saja, tetapi dalam prakteknya tentu yang paling utama dan harus kita cari adalah fakir miskin terlebih dahulu, baru 7 golongan yang lainnya. Dan ini diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, "Ubnuhum anit tawafi bihadal yaumi." Cukupi kebutuhan orang-orang miskin itu pada hari raya Idul Fitri agar mereka tidak keliling meminta-minta, mengemis-ngemis pada hari raya Idul Fitri. Nanti ada